Salam jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-31. Aku menjawab, jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Memuliakan Tuhan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan yang baru saja kita baca mengatakan kepada kita bahwa ketika kita makan, kita minum, kita melakukan sesuatu yang lain, kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang percaya, kita tentunya harus melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita makan, ketika kita minum, kita melakukan sesuatu yang lain untuk kemuliaan Tuhan. Tentunya ini adalah hal yang biasa-biasa saja. Nah, kalau ini hal yang biasa-biasa saja kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, maka hal yang besar pun kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Nah, dalam hal apa saja kita harus memuliakan Tuhan? Yang pertama, kita harus muliakan Tuhan di dalam pelayanan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan menuntut dari kita adalah hati yang bersih di dalam pelayanan, motivasi yang benar di dalam pelayanan, dan kesungguhan kita di dalam melayani Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, itu sebabnya mari kita setiap orang percaya introspeksi diri kita, apakah kita sudah serius di dalam melayani Tuhan? Apakah motivasi kita sudah benar di dalam melayani Tuhan? Apakah kita sudah setia di dalam melayani Tuhan? Semuanya itu kalau kita lakukan dengan baik dan benar, maka itu kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh murni di hadapan Tuhan tidaklah mudah, tetapi setidaknya kita mau berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan sehingga kerajaannya, kebenaran Tuhan dimuliakan di dalam pelayanan kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal kedua yang bisa kita pelajari yaitu muliakanlah Tuhan di dalam kita berbakti. Ketika kita berbakti, ketika kita mengikuti kebaktian, kita harus muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan kesungguhan hati kita mengikuti kebaktian. Muliakan Tuhan dengan berpakaian yang baik, yang sopan ketika mengikuti kebaktian. Dengan kita berpakaian yang baik dan sopan, kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dan kita melakukan itu semua untuk memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal ketiga yang bisa kita pelajari yaitu kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita melalui teladan hidup kita. Tentunya contoh teladan hidup yang terbaik di dalam hidup kita yaitu Yesus Kristus. Yesus telah memberikan teladan yang baik bagi kita. Oleh karena itu, mari kita bersikap seperti Kristus dan melalui itu semua kita memuliakan Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, dalam hal apa saja Yesus memberikan teladannya bagi kita, di dalam hal mengasihi sesama, di dalam hal menolong orang yang kesusahan, di dalam hal menginjili orang lain. Oleh karena itu, sebagai orang Kristen, mari kita ikuti teladan Yesus, dan ketika kita mengikuti teladan Yesus, kita telah memuliakan Dia. Jemaat Tuhan yang terkasih, hal keempat yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini yaitu kita memuliakan Tuhan melalui kata-kata kita. Di mana saja ketika kita berbicara dengan kalimat-kalimat yang membangun, ketika kita menegur orang bukan karena kita membenci atau dendam, tetapi kita menegur dengan penuh cinta kasih. Jikalau kita mengkritik bukan karena kita ingin menjatuhkan, tetapi kita mengkritik karena kita ingin orang tersebut menjadi orang yang lebih baik lagi. Jemaat Tuhan yang terkasih, jikalau kita mengabarkan kebenaran Kristus, kabarkanlah kebenaran Kristus untuk kebesaran Kristus, bukan untuk kebesaran diri kita sendiri. Lakukan itu semua, maka kita
memuliakan Tuhan melalui kata-kata kita. Yang kelima yang bisa kita pelajari, muliakanlah Tuhan di dalam pekerjaanmu dan juga setiap penghasilan yang engkau dapati dari pekerjaanmu. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam saudara bekerja, janganlah saudara bekerja semata-mata untuk mencukupi kebutuhan saudara. Bekerjalah dengan tujuan Tuhan dipermuliakan melalui pekerjaan saudara. Dan juga apa yang engkau hasilkan, hasilkanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Uang yang Anda hasilkan pun, lakukanlah itu untuk memuliakan Tuhan. Dan hal yang terpenting di dalam semuanya itu, yaitu Allah dimuliakan kalau lebih banyak orang percaya kepada Kristus. Allah dimuliakan kalau orang-orang Kristen bertumbuh dalam iman yang benar kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jemaat Tuhan yang terkasih, Allah dimuliakan kalau orang-orang Kristen lebih bersuka cita dan memuji Tuhan. Allah dimuliakan kalau orang Kristen, orang percaya menghormati Dia dengan ketaatan, dengan ucapan syukur, dengan ketergantungan kepada Tuhan, dengan doa setiap hari, dengan iman yang sungguh, dengan kesetiaan kepada Tuhan. Ini harus menjadi komitmen hidup orang percaya. Allah dimuliakan di dalam hidup kita. Kiranya renungan pagi ini boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk renungan pagi ini. Tuhan menolong kami agar dalam kehidupan kami setiap hari kami boleh memuliakan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari tetap jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita.